Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Bella Utari dari jurusan Sosiologi Genap angkatan 2019. Di sini saya akan mereview buku yang diberikan oleh Pak Abdul Khalek, buku yang berjudul Integrasi dan Disintegrasi dalam Perspektif Budaya. Di sini saya mengambil salah satu subjudul tentang melestarikan nilai-nilai budaya Minangkabau di dalam era globalisasi dan otonomi daerah yang ditulis oleh Dr. Mursal Aston, Ketua STSI Padang Panjang. Ada 3 pokok permasalahan dalam topik ini. Yang pertama itu tentang usaha melestarikan, dan yang kedua itu menyangkut nilai-nilai budaya Minangkabau, dan yang ketiga itu menyangkut tentang globalisasi dan otonomi daerah. Globalisasi ini sering dianggap musuh, padahal seharusnya tidak dianggap sedemikian rupa, dan seharusnya bisa berjalan dengan otonomi daerah. Seperti yang jurnalis dikatakan, proses globalisasi ini memerlukan identitas budaya yang sangat kuat. Dalam subjudul ini ia juga menekankan bahwa melestarikan nilai budaya itu sangat berbeda dengan melestarikan benda purbakala. Karena melestarikan nilai budaya itu dimaksudkan supaya nilai budaya tersebut terus ada dan akan digunakan di masa kini sampai masa depan. Sejarah Mengko pernah mengatakan kelangsungan hidup masyarakat dari budaya itu tergantung dari seberapa terbukanya suatu adat tersebut. Masyarakat yang digambarkan sebagai alam dan kebudayaan digambarkan sebagai adat, kedua hal tersebut akan memberikan perubahan terhadap satu sama lain. Di dalam adat Minangkabau ini ada 2 jenis adat. Yang pertama adat berbau mati dan adat berbau sintak. Yang pertama adat berbau mati. Adat ini terdiri dari adat yang sebenarnya dan adat yang diadatkan. Adat yang sebenarnya ini adalah adat mengambil dari seluruh sifat hukum alam. Sedangkan adat yang diadatkan ini adalah adat yang diajarkan oleh pendiri atau perumus adat Minangkabau seperti Datuk Ketumanggun dan Datuk Pepatih. Yang kedua ada adat berbau sintak. Adat ini merupakan penjabaran lebih rinci dari adat berbau mati. Rumusan dari adat ini dilakukan melewati musyawarah. Jadi kalau misalnya mau ada perubahan atau mau melakukan perubahan harus dilakukan lewat musyawarah juga. Dari penjelasan tadi sudah jelas kalau masyarakat Minangkabau adalah masyarakat dari kebudayaan yang menjadikan kebudayaan sebagai kelangsungan hidup dengan kebudayaannya. Seperti pepatah yang dikatakan dalam buku ini atau dalam makalah ini, ada dipakai baru, kain dipakai itu usang. Jadi kalau misalnya suatu adat mau dipakai terus, ya nggak boleh dibiarin gitu-gitu aja, harus ada pembaharuannya. Dengan pemikiran dan sendiri adat seperti itu, orang Minangkabau sendiri sangat terbuka. Kritik tentang pelaksanaan adat Minangkabau yang salah pun bukan datang dari orang luar, melainkan datang dari adat Minangkabau itu sendiri. Ada banyak tokoh-tokoh yang menulis tentang keindonesiaan, bahkan mengkritik tentang politik, seperti mengkritik dengan pedas tentang feodalisme, itu biasanya datang dari adat Minangkabau. Nah, hal seperti itulah yang membuat mereka tidak kehilangan keminangkabauannya. Bagi orang Minangkabau, adat atau tradisi bukanlah bagian dari masa lalu, melainkan sesuatu yang selalu terpakai dan selalu terbuka untuk pembaruan. Seperti yang Sojo Atmoko katakan, suatu pembaruan budaya itu berasal dari vitalitas budaya itu sendiri. Modernitas dari adat Minangkabau bukanlah berasal dari luar, melainkan ditentukan oleh apa yang ada di dalam tradisi itu. Bagi adat Minangkabau, tradisi itu harus tetap baru, dan kebaruan tersebut merupakan bagian dari tradisi Minangkabaunya. Kesimpulan dari penjelasan tadi adalah globalisasi adalah proses mengglobalkan suatu tribe atau suatu adat tertentu. Diramakan oleh John Naisbitt, akan ada sejumlah suku bangsa yang akan mengglobal di samping Cina, Afrika, dan Arab, tapi ada juga suku Melayu dan suku Minangkabau. Di dalam globalisasi ini yang paling penting itu adalah identitas kebudayaan, karena tanpa identitas kebudayaan yang kuat, tak akan bisa mengglobalisasi. Diperlukan identitas yang kuat itu supaya bisa mendorong atau menyupport proses globalisasi. Masyarakat dari kebudayaan Minangkabau memiliki beberapa ciri-ciri yang bisa menjadikan subjek sebagai proses globalisasi. Ciri-ciri tersebut adalah mereka itu demokratis, terbuka, memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi, dan juga tingkat mobilitas yang tinggi. Ciri-ciri dan sifat budaya demikian harus dipertahankan agar masyarakat serta kebudayaan Minangkabau bisa terus menjadi subjek dalam proses globalisasi. Diharapkan saja lembaga-lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau dapat menjadi lembaga berlangsungnya proses pembaharuan dari proses globalisasi yang ada di Minangkabau, dan bukannya malah mempertahankan status quo atau keadaannya tetap seperti sekarang ataupun sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.